Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan tentunya orang tua kita, orang-orang terdekat kita, baik kakak, adik, senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk disiapkan buku paketnya SKI untuk kelas 4. Sekaligus nanti sambil disimak materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami pembelajaran atau mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita buka dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, silakan dibuka bukunya. Oke, kita memasuki bab yang kedua ya, yaitu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa itu kepribadian? Bisa kita katakan sebagai tingkah laku, kebiasaan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya yaitu akhlak beliau. Ya. Nah, adapun jika kita mengamati gambar yang ada di ilustrasi ini, teman-teman bisa perhatikan ya ilustrasi tersebut. Bagaimana ada sebuah keluarga yang memberikan bantuan atau berbagi, ya, peduli terhadap orang lain, ya, entah itu adalah kepada panti jompo, panti asuhan, atau mungkin kepada orang-orang yang mengalami musibah. Ya, jadi kita lihat di sini ada keluarga yang memberikan bantuan kepada bapak-bapak. Ya, dan semestinya seperti inilah ya, kasih sayang yang kita ciptakan di antara sesama umat Islam, ya, yaitu dengan apa? Berbagi, peduli, menyantuni, memberikan bantuan, yang mampu bantu yang tidak mampu. Yang tidak mampu, ucapkan rasa terima kasih, doakan terus orang yang telah membantu. Nah, itu kan keren, ya, bagus, luar biasa. Ya, jadi saling membutuhkan antara yang memberikan dan juga yang diberikan. Kalau kita, teman-teman, sebelumnya Bapak mau nanya, teman-teman pernah gak sih memberikan atau menyantuni anak yatim, atau mungkin berkunjung ke panti jompo untuk memberikan bantuan? Pak, saya belum pernah. Oke. Pernah gak sih teman-teman mungkin bersedekah atau infak ke masjid? Berapapun itu rahasia teman-teman, ya. Atau mungkin juga teman-teman suka membantu, ada orang yang kesusahan di jalan, ada orang minta-minta, kemudian kita bantu dengan berapapun, ya, dengan 1.000 kah, 2.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, dan lain sebagainya. Pernah gak sih kita melakukan hal yang demikian? Tentu ya, Bapak percaya bahwasanya kita semua pernah melakukan hal tersebut. Dan itulah bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Bentuk bahwasanya kita telah melakukan kewajiban kita sebagai sesama makhluk untuk membantu makhluk yang lainnya, atau membantu manusia yang lain. Oleh karenanya terus kita jaga, bahkan terus kita perbesar, ya. Teman-teman bisa kalau jajannya dikasih 10.000, 1.000 saya tabungi dah, atau mungkin 1.000-nya saya sedekahkan di dalam masjid, atau 1.000-nya saya bantu kepada orang yang minta-minta, ya, ketika lewat di rumah atau ada orang yang membutuhkan. Nah, itu keren. Itulah seharusnya kepribadian seorang muslim. Ya.
Seperti itu jugalah gambaran bagaimana kepedulian Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Bukan hanya kepada makhluk teman-teman, tapi kepada lingkungan Rasulullah juga peduli. Rasulullah juga sayang. Ya. Oleh karenanya di bab ini insya Allah ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengapa Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam ya, bukan kepada manusia aja, tapi alam. Berarti kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan juga. Jadi Rasulullah juga sebagai penyayang kepada seluruhnya. Ya, terus yang kedua yaitu bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Dan dua hal inilah yang insya Allah kita pelajari pada materi kita di bab kedua. Oke, kita lanjut. Silahkan dibuka halaman setelahnya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwasanya keberadaan Rasulullah, adanya Rasulullah ini sebagai nabi akhir zaman, nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi setelahnya. Khatamul anbiya, penutup para nabi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi, berarti dia merupakan orang yang sesat, teman-teman, orang yang salah. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus Nabi Muhammad ini menjadi rahmat. Apa itu rahmat? Menjadi kelembutan atau kasih sayang kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, kepada lingkungan, kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Nah, adapun yang kita pelajari di bagian yang pertama yaitu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Ciri khas atau kita sebut branding, kepribadian, tingkah laku dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu mereka sudah keterlaluan teman-teman. Akhlaknya sudah jauh dari yang namanya kebenaran. Mereka menyembah berhala, mereka percaya kepada takhayul, mereka senang berjudi, mereka senang mabuk-mabukan. Itulah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Oleh karenanya Rasulullah diutus. Lahirnya Rasulullah di muka bumi ini, kemudian Allah mengutus dan menjadikannya sebagai seorang Rasul untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ya, memperbaiki kondisi atau akhlak masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Oleh karenanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, sekaligus untuk menyempurnakan ajaran agama Islam dari nabi-nabi sebelumnya. Baik Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya dan lain sebagainya. Jadi menyempurnakan dari penyampaian atau menyempurnakan ajaran-ajaran agama Islam sebelumnya. Nah, oleh karenanya tentu kepribadian atau akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sudah seharusnya kita teladani sebagai para pengikutnya. Ya, pengikutnya kita meneladani sikap beliau. Ya. Nah, adapun tentunya setiap nabi dan rasul ini memiliki sifat yang jujur, kemudian sifat yang amanah, yang fatonah dan juga pastinya cerdas ya. Ya, fatonah atau cerdas. Ya, tabligh menyampaikan, kemudian juga tentunya memiliki sifat yang terpercaya. Dan inilah sifat-sifat atau kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul. Nah, adapun yang kita pelajari yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW bersifat siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq artinya jujur, benar, menyampaikan sesuatu dengan apa yang dilihat. Kalau dilihatnya hewan kambing, maka dijawabnya hewan kambing. Dilihatnya hewan unta, maka dijawabnya hewan unta. Itu jujur. Ya, sesuai dengan apa yang dilihat ya, atau benar. Jadi Rasulullah ini sejak kecil beliau tidak pernah berbohong.
Rasulullah tidak pernah berbohong kepada siapapun. Ya. Dan dalam keadaan apapun Rasulullah tidak pernah berbohong. Atau Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Ya. Nabi Muhammad jelas beliau dikenal dengan sifatnya yang jujur dan benar dalam setiap perkataannya maupun dalam setiap perbuatannya. Sehingga tidak mungkin atau mustahil seorang Nabi Muhammad SAW ini memiliki sifat kizib. Apa itu kizib? Pendusta. Tidak mungkin. Ya. Jadi lawannya jujur, lawannya siddiq adalah kizib, teman-teman. Ikuti Bapak, ya. Siddiq, jujur. Ya. Kemudian yang kedua kizib, ya, kizib, yaitu berdusta. Jadi tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW memiliki sifat pendusta. Tidak mungkin, atau disebut dengan mustahil. Nah, adapun yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW bersifat amanah. Apa itu amanah? Yaitu dapat dipercaya. Ya. Tentu jelas bahwasanya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW ini memiliki pribadi yang sangat amanah, sangat dapat dipercaya. Bahkan saking dipercayanya masyarakat Arab jahiliyah memberikan label, memberikan gelar kepada Nabi Muhammad ini sebagai Al-Amin, teman-teman. Orang yang dipercaya. Karena saking jujurnya Rasulullah, saking amanahnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah atau Nabi Muhammad mustahil atau tidak mungkin memiliki pribadi yang khianat. Apa itu khianat? Khianat yaitu mengkhianati atas apa yang dipercayai. Yaitu lawan kata dari amanah. Amanah lawan katanya khianat. Tadi siddiq lawan katanya adalah kizib. Oke, adapun yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Ikuti Bapak, tabligh. Oke, apa itu tabligh? Artinya menyampaikan. Jadi Rasulullah senantiasa menyampaikan kepada para umatnya apa yang Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan perintah, maka Rasulullah menyampaikan perintah itu kepada para masyarakat. Allah menyampaikan larangan, maka Rasulullah juga menyampaikan larangan tersebut kepada masyarakat, ya, kepada seluruh manusia. Pokoknya apapun itu Rasulullah sampaikan berdasarkan wahyu yang beliau terima. Nah, jadi Nabi Muhammad ini menyampaikan ajaran agama Islam tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, baik perintahnya maupun larangannya. Nah, apa lawan katanya Pak? Tabligh itu lawan katanya khitman. Ya, tabligh itu menyampaikan, sedangkan khitman ini menyembunyikan, tidak menyampaikan, merahasiakan. Ya, seperti itu. Nah, adapun yang bagian keempat adalah fatonah. Ikuti Bapak, fatonah. Fatonah. Nah, fatonah artinya cerdas. Jelas, para nabi, para rasul, begitupun dengan Nabi Muhammad SAW pasti memiliki kecerdasan yang tinggi, teman-teman. Kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan di atas manusia rata-rata. Apa buktinya Pak? Bukti kecerdasan beliau adalah Nabi Muhammad dapat menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga ajaran agama Islam ini dapat tersebar luas di seluruh dunia. Bukan hanya di masyarakat Arab, tapi di seluruh dunia, teman-teman. Bahkan kita di Indonesia mendapatkan petunjuk Islam juga. Ini semua diantaranya merupakan perantara dari kecerdasan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Sehingga tersebarlah ajaran agama Islam ini di seluruh dunia. Alhamdulillah. Bahkan kita di Indonesia menjadi masyarakat mayoritas Islam, teman-teman. Apa itu masyarakat mayoritas Islam? Banyak masyarakatnya yang Islam. Ya, bahkan hampir 87% itu penduduk masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Masya Allah. Ya, oleh karenanya setelah kita mempelajari tadi kepribadian dari Nabi Muhammad SAW, baik siddiq
amanah, tabligh, dan fatonah, yang mana lawan katanya adalah baladah, bodoh, fatonah, cerdas, baladah, bodoh. Nah, yang sifat-sifat yang baik ini yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul semestinya kita teladani. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita upayakan menjadi orang yang cerdas dalam berpikir. Kita upayakan menjadi orang-orang yang jujur. Kita upayakan kita menjadi bagian orang yang senantiasa menjaga tanggung jawab atau kepercayaan orang lain dan menyampaikan kebenaran dan menjauhi dengan cara menjauhi apa yang dilarang Allah. Disampaikan semua. Inilah salah satu langkah atau contoh bagaimana kita meneladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan kita semua sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih sempurna. Walaupun hakikat yang sempurna itu adalah milik Allah, tapi kita berupaya agar menjadi makhluk-makhluk yang didambakan, yang dicintai oleh Allah. Dengan apa? Dengan memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak sangat mohon maaf. Ya, silakan nanti apabila ada yang ingin diperbaiki, silakan diperbaiki. Apabila sekiranya banyak atau ada penyampaian Bapak yang salah, silakan bisa disampaikan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Jazakumullah khairan katsira.